Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini bisa kembali lagi bersama teman-teman untuk kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi nih. Dan ini kan sebelum-sebelumnya kita juga udah sering ngobrol ya teman-teman mengenai bahasan-bahasan penting nih khususnya tentang kapabilitas-kapabilitas yang memang harus dimiliki oleh pemuda di masa yang akan datang. Oke. Nah, sebelumnya saya ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat hidayah-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan Zoom pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman pun dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam senantiasa kita junjung tinggikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, seneng banget hari ini bisa ketemu sama teman-teman dan juga bisa ditemani nih sama rekan saya yang menjadi pemateri pada hari ini, yaitu ada Kang Wildan. Halo Kang Wildan. Siap. Halo Kang Rohman. Oke, nah teman-teman semuanya hari ini kita bakal ngobrolin banyak hal, khususnya tentang bagaimana seorang pemuda ini mengambil peran nih, dan tentunya dengan peran tersebut sebetulnya fungsinya apa sih? Dan pemateri saya ini luar biasa, peran-peran yang telah diambilnya telah menjadi ketua di beberapa organisasi dan sekarang sedang menjabat sebagai ketua paguyuban Duta Baca Kuningan di tahun ini. Jadi memang sangat luar biasa sekali dan Duta Baca Ciamis, Kuningan Kang. iya, Duta Baca Kabupaten Ciamis. Ini Duta Baca Kabupaten Ciamis ini baru ya, Kang? Baru di tahun Baru, ini. baru. Dan Baru berarti tahun Akang ini. ini adalah ketua pertama nih, ketua pertama di Duta Baca Kabupaten Ciamis. Ingatnya Kuningan, Kang Imam. Iya, betul, Oke, betul. sebelumnya saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai startno.idn ini ya Kang ya, sebelum kita bahas Siap. lebih lanjut. Nah, oke teman-teman semuanya, startno.idn ini merupakan sebuah platform yang mana platform ini berfokus pada pengembangan pemuda. Yang mana kenapa sih kita ini harus mengembangkan pemuda? Karena teman-teman semuanya pemuda ini adalah harapan bangsa yang nantinya akan mengambil alih nih setiap estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Dan tentunya pemuda-pemuda harus dipersiapkan agar mereka ini mampu menjadi generasi harapan dan tentunya mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin harapan yang tidak hanya dijadikan seorang pemimpin, tapi juga bagaimana caranya dia memiliki jiwa kepemimpinan, sehingga mampu memimpin, tidak hanya memiliki jabatan saja. Dan apalagi kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi, yang tentunya bonus demografi ini nanti akan banyak sekali pemuda-pemuda, bahkan ada jutaan pemuda nih yang nantinya itu pemuda-pemuda ini kan tentunya akan saling bersaing ya untuk sama-sama melanjutkan dan tentunya akan saling berkolaborasi juga. Nah, teman-teman bayangkan jika pemuda-pemuda ini tidak dibekali dengan kompetensi dan juga dengan pengetahuan, tentu akan bingung, aduh harus ngapain ya, aduh harus kayak gimana ya, gimana mau membangkitkan semangat pemuda yang lain dan gimana caranya mau berkolaborasi kalau pemudanya sendiri belum memiliki pengetahuan dan belum memiliki kompetensi. Nah, maka dari itu webinar sharing session pada hari ini kita berupaya dari platform startno.idn untuk bagaimana nih caranya mengembangkan pemuda-pemuda di hari ini, dan tentunya kita mulai terlebih dahulu dengan memberikan nutrisi-nutrisi nih dari orang-orang yang telah berpengalaman sebelumnya gitu ya. Makanya tagline kita di sini bukan berarti menggurui tapi sharing session, di mana orang-orang yang sebelumnya telah berupaya mengambil peran ini bisa sharing nih kepada rekan-rekannya gimana sih caranya mengambil peran dan lain sebagainya. Jadi memang hal-hal tersebut yang kita harapkan untuk diimplementasikan oleh pemuda di hari ini. Nah, hari ini kami dari startno.idn mengundang pemateri, yaitu ada Ketua Paguyuban Duta Baca Kabupaten Ciamis di tahun ini, dan juga beliau merupakan rekan saya di Duta Baca Jawa Barat tahun 2021. Nah, jadi hari ini tentang mengambil peran, bagaimana beliau waktu itu diangkat jadi ketua masih mahasiswa juga ya, Kang ya? Masih dan sekarang masih mahasiswa. Iya, masih mahasiswa juga. Jadi bagaimana sih caranya masih mahasiswa berani mengambil peran menjadi ketua paguyuban gitu, yang mana Duta Baca ini lingkupnya kan pasti lebih luas, koordinasinya pun dengan dinas. Tidak, kan kalau menjadi ketua di mahasiswa mungkin hanya ini ya Kang ya, hanya memimpin mahasiswa aja gitu. Jadi nggak yang harus koordinasi sama dinas dan yang lain sebagainya, nggak harus koordinasi juga sama yang lebih tua gitu kan. Nah, tapi ini
luar biasa sekali bagaimana optimalisasi mengambil peran di sana. Nah, sebelum kita lanjut ke pematerinya, saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu nih. Oke. Nah, pemateri kita hari ini adalah Kang Wildan Fauzan. Kang Wildan Fauzan ini merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum ya, di Fakultas Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, adapun nama lengkapnya adalah Wildan Fauzan, lahirnya di Ciamis 6 Oktober 1998. Jenis kelamin laki-laki, alamat asalnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani 196, RT 3, RT 1 RW 3, Jalan Kertasari, Kecamatan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan beragama Islam. Nah, pendidikannya di S1 Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebentar. Nah, adapun riwayat organisasi beliau yaitu banyak sekali ya teman-teman. Nah, ini yang sekarang masih dijabat aja nih sebagai Dewan Pengawas Lembaga Kajian dan Debat Mahasiswa UIN Bandung 2020 sampai 2021, Ketua Umum Lembaga Kajian dan Debat Mahasiswa UIN Bandung tahun 2019 sampai 2020, Bendahara Umum Paguyuban Duta Baca Jawa Barat tahun 2021 sampai 2023, Ketua Umum Paguyuban Duta Baca Kabupaten Ciamis 2021 sampai 2023. Adapun pengalaman beliau, yaitu pernah menjadi delegasi debat hukum nasional Parahyangan Legal Competition tahun 2019, finalis Duta Baca Jawa Barat tahun 2020, kader SKPP Bawaslu Kabupaten Ciamis 2019, event organizer di Rich Party 21, Serendipity of Law with Marion Jola 2019, dan sebagai wedding organizer bersama Paiti Wedi. Nah, adapun hobi beliau yaitu traveling, musik, sport, and reading. Terus juga software skill yang beliau kuasai ada Microsoft Office, terdiri dari Word, Excel, dan PowerPoint. Desain grafis yaitu CorelDRAW dan editing video di Adobe Premiere. Dan adapun kontak beliau ini bisa dihubungi di zen8official@gmail.com, di WhatsApp, dan juga alamat Cibiru-nya Kota Bandung, dan juga Instagram zen8official. Nah, teman-teman bisa untuk menghubungi beliau di kontak-kontak berikut. Oke, Kang Wildan. Tanpa menunggu waktu lama lagi nih, saya persilakan Kang Wildan untuk memaparkan materinya. Ini mau saya yang share screen atau Akang yang share screen nih? Kang Rohman aja deh. Oke, sip. Ini kondisi Akang lagi di Ciamis berarti? Kondisi di Bandung, di Oh, kosan di Kang. Bandung. Iya. Oke, tapi sekarang sehat, Kang? Kondisi sehat kan? Sekarang alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebentar ya, Kang ya. Siap, siap. Ini saya nyari dulu. Nah, udah ada. Nah, mangga Kang Wildan untuk menyampaikan materi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Rohman atas waktu dan kesempatannya. Mungkin di sini bukan menjadi pemateri, tapi lebih kepada kita sharing aja pada teman-teman semuanya terkait dengan apa yang saya punya dan apa yang pernah saya alami. Begitupun dengan Kang Rohman yang Kang Rohman punya dan Kang Rohman alami juga gitu. Nah, di sini tema atau topik yang akan kita bahas pada malam kali ini adalah peran pemuda dalam mengambil peran untuk kemajuan bangsa. Nah, di sini sebelum lebih lanjut kepada pembahasan kita kali ini, mungkin saya pribadi akan membedah terlebih dahulu perkataannya terlebih dahulu gitu, Kang. Jadi boleh di next slide. Dari tema dan ataupun topik yang akan kita bahas malam kali ini, salah satunya adalah saya ambil arti dari pemuda itu sendiri. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Nah, mengapa saya mengambil undang-undang ini sebagai dasar untuk mengartikan seorang pemuda atau pemuda? Karena memang sesuai dengan basic saya dari mahasiswa ilmu hukum juga, dan dasarnya pun saya mengambil dari dasar yuridis karena memang di situ menjadi spesialisasi dari saya. Nah, untuk teman-teman sendiri bisa mengartikan pemuda itu berdasarkan perspektif dari spesialisasi teman-teman juga gitu. Misalkan Kang Rohman mungkin mengartikan pemuda dari spesialisasi Kang Rohman ataupun jurusan Kang Rohman saat ini gitu. Next, Kang. Nah, mungkin untuk poin keduanya kita lebih jauh ya kepada indikator negara maju gitu. Kalau kita boleh kritik sedikit, kenapa sih harus jauh sampai kepada tataran majunya suatu negara gitu? Karena memang kenapa enggak dari hal yang kecil dulu? Tapi di sini mungkin lebih pada tema atau topik yang kita angkat memang tujuan atau goals akhirnya itu adalah negara maju. Jadi sebelum pada tahapan negara maju, kita harus pahami dulu indikator ataupun ciri
daripada negara maju itu sendiri. Flashback ke materi geografi, mungkin Kang Roman juga dulu pada saat SMA mempelajarinya terkait dengan indikator negara maju ada 6. Yang pertama adalah pendapatan per kapita yang tinggi, kemudian yang kedua keamanan yang terjamin, ketiga fasilitas kesehatan memadai, kemudian tingkat pengangguran yang rendah, tingkat ekspor lebih tinggi dari impor, dan penguasaan sains dan teknologi. Nah, ini sumbernya diambil dari CNN Indonesia. Nah, untuk poin yang pertama berkaitan dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Mengapa demikian? Jika kita membandingkan dengan negara yang ada di dunia ini, salah satunya mungkin yang paling dekat dengan kita ataupun tetangga kita yang ada di ASEAN, ruang lingkup ASEAN, salah satunya Singapura. Nah, Singapura itu untuk pendapatan per kapitanya sendiri ada di urutan tertinggi dengan 59.590 US dollar. Nah, kemudian jika kita bandingkan dengan Indonesia, Indonesia sendiri pendapatan PDB per kapitanya itu ada di 4.050 US dollar. Ini sangat timpang gitu dengan kondisi di mana penduduk justru lebih banyak Indonesia dibandingkan Singapura gitu. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa PDB dari Singapura bisa lebih tinggi dari Indonesia. Mengapa demikian? Karena di sini mungkin lebih kepada bagaimana kita mengoptimalisasi sumber daya manusia yang ada sehingga dapat menghasilkan PDB yang sangat tinggi gitu. Nah, dengan penduduk yang kita ketahui bahwa Singapura 5,7 juta jiwa, sementara Indonesia 270,6 juta jiwa. Bisa dibayangkan berapa kali lipat daripada Singapura itu. Kemudian next, keamanan yang terjamin. Nah, keamanan yang terjamin ini berkorelasi dengan adanya tingkat kriminalitas di negara Indonesia. Nah, pada saat ini mungkin bisa dikatakan kriminalitas negara Indonesia cukup tinggi karena memang ditambah lagi situasi COVID-19 yang memang setiap orang berada pada masa-masa sulit saat ini gitu. Karena salah satu efek dari atau salah satu penyebab dari adanya tingkat kriminalitas yang tinggi itu dikarenakan memang faktor ekonomi atau kebutuhan ekonomi dari masyarakat itu sendiri gitu. Ketika masyarakat memang sangat membutuhkan ekonomi dan sangat terdesak, disitulah yang menjadi pemicu adanya kejahatan atau tingkat kriminalitas di Indonesia. Nah, mungkin untuk cara menanggulanginya kita bisa istilahnya pemerintah di sini bisa mengambil peran untuk lebih menegakkan mengenai hukum yang ada di Indonesia. Penegakan hukum itu yang memang seadil-adilnya gitu dalam hal ini. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Nah, untuk fasilitas kesehatan yang memadai menjadi indikator negara maju, dan pada kenyataannya di Indonesia sendiri bisa dikatakan fasilitas kesehatan Indonesia belum memadai. Bisa dilihat dari pada saat PPKM sebelumnya banyak sekali rumah sakit yang full kapasitas atau malah melebihi dari kapasitas yang ada gitu terkait penanganan pasien-pasien COVID-19 gitu. Di situ terlihat bahwa memang fasilitas yang kita punya, fasilitas kesehatan yang kita punya di Indonesia belum memadai untuk menangani warga masyarakat yang sangat banyak di Indonesia. Ditambah lagi memang kondisi ataupun tingkat kesehatan dari masyarakat di Indonesia ini bervariatif dan cenderung bahkan di bawah angka kesehatan itu. Kemudian selanjutnya tingkat pengangguran yang rendah. Nah, untuk tingkat pengangguran yang rendah ini memang tidak dapat dimungkiri gitu. Jadi pada saat sebelum pandemi ini pun di Indonesia tingkat penganggurannya cukup tinggi gitu. Ditambah pada saat ini banyak pembatasan, kemudian dan lain-lain PHK menyebabkan tingkat pengangguran ini semakin tinggi gitu. Dan berbanding terbalik dengan tujuan daripada negara maju atau indikator negara maju yang mana tingkat penganggurannya harusnya rendah gitu. Nah, untuk data terkait dengan tingkat pengangguran mungkin akan saya paparkan nanti di next slide, dan selanjutnya mengenai tingkat ekspor lebih tinggi daripada impor. Nah, pada saat ini banyak sekali, contoh sederhananya banyak sekali pemuda yang lebih pede atau lebih merasa percaya diri memakai barang-barang
luar gitu dibanding dengan barang-barang yang ada di Indonesia, produk-produk yang ada di Indonesia. Karena mungkin pengaruh daripada globalisasi itu sendiri dapat memicu bahwa ketika kita tidak menggunakan barang-barang luar, maka kita bukanlah masyarakat yang kekinian istilahnya gitu. Tapi tidak demikian karena memang justru dengan kita menggunakan produk-produk lokal itu pun akan meningkatkan gitu secara tidak langsung pendapatan per kapita Indonesia yang semakin tinggi gitu. Ini ada saling berhubungan antara pendapatan per kapita dan tingkat ekspor yang lebih tinggi daripada impor. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan penguasaan sains dan teknologi. Nah, pada saat ini Indonesia belum untuk penguasaan sains dan teknologi karena jika Kang Rohman juga melihat, saya mengutip dari pendapatnya Pak Luhut Binsar Panjaitan dalam suatu podcast di mana dia mengatakan bahwa memang mengapa sih banyak TKW tenaga kerja Cina istilahnya yang masuk ke Indonesia gitu. Sementara kita di sini di Indonesia banyak dibatasi gitu. Justru menurut beliau adalah memang SDM yang ada di kita itu belum bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Indonesia. Nah, dengan adanya tenaga kerja Cina yang ke Indonesia itu merupakan sebuah kesepakatan dalam artian di situ Cina memberikan suatu kemampuannya berkaitan dengan pembuatan vaksin di Indonesia dan justru dengan demikian Indonesia pun harus memberikan timbal baliknya gitu dengan membolehkan pekerja-pekerja Cina masuk ke Indonesia. Nah itu mungkin diambil dari pendapat Pak Luhut Binsar Panjaitan. Next, Kang. Nah, tadi berkaitan dengan tingkat pengangguran yang rendah, indikator negara maju itu justru di Indonesia untuk tingkat penganggurannya cukup tinggi. Nah, di sini kondisi pemuda saat ini adalah dari aspek demografi memang benar mengacu data BPS yang saya ambil pada tahun 2019 itu jumlah pemuda sekitar 64 juta jiwa atau seperempat dari total jumlah penduduk di Indonesia. Nah, untuk angka melek huruf berupa kemampuan membaca, menulis, itu mencapai 99,66%. Cukup tinggi untuk persentase berkaitan dengan dunia pendidikan. Namun, bisa kita garis bawahi dengan tingginya data yang ada berkaitan dengan tingkat melek baca, menulis ini justru bukan suatu hal yang mesti dibanggakan karena masih ada sekitar 1%-nya pemuda Indonesia masih buta huruf dan buta angka. Nah, itu menjadi PR bagi kita bersama, terkhusus bagi kita para duta baca, kami, Kang Rohman, kemudian saya dan teman-teman semuanya yang ada di Paguyuban Duta Baca untuk kita menggelorakan atau menggeliatkan semangat baca atau minat baca di Indonesia untuk agar nantinya pendidikan di Indonesia berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis dapat mencapai angka persentase yang lebih tinggi dari sebelumnya. Itu yang goals kita bersama. Yang kedua adalah aspek tenaga kerjaan ada sebanyak 61,72% pemuda yang bekerja mempunyai pendidikan terakhir sekolah menengah atas. Nah, dalam artian masih banyak pemuda-pemuda yang mana bekerja masih menggunakan istilahnya ijazah SMA. Mungkin dalam artian ijazah ini tidak terlalu penting dalam dunia kerja gitu, lebih kepada pengalaman dan skill. Tapi secara tidak langsung adanya tingkat SMA ini menjadi tolak ukur gitu pencapaian terkait dengan pendidikannya gitu. Dan sekitar 13% pemuda adalah pengangguran. Nah, ini Kang Ropan yang perlu kita garis bawahi bahwa 13% ini mengapa gitu? Apa yang menjadi problematika? Apakah memang justru tingkat pendidikan ini ada hubungannya dengan skill ataupun pengalaman dia dalam dunia kerja atau bagaimana gitu? Perlu kita analisis bersama apa yang menjadi penyebab dan kita cari solusi bersama agar nantinya tingkat pengangguran ini bisa kita turunkan meskipun tidak banyak, sedikit demi sedikit, dan nanti semakin rendah untuk tingkat penganggurannya. Kemudian selanjutnya aspek sosial ekonomi. Nah, ternyata 44% pemuda tinggal di rumah tidak layak huni.
Nah, ini menjadi ada hubungannya dengan ketenagakerjaan. Ketika pemuda memang bekerja sesuai dengan skill-nya, sesuai dengan pengalaman dan kapasitas kemudian kapabilitasnya, maka aspek ekonominya pun akan terpenuhi, aspek sosialnya pun ikut terpenuhi juga gitu. Next, Kang. Nah, untuk tokoh pemuda yang menginspirasi ini pendapat saya pribadi ya, teman-teman semuanya boleh untuk istilahnya mengidolakan atau menjadikan seorang tokoh itu menjadi role model kawan-kawan dalam hal pemuda yang menginspirasi. Nah, untuk saya pribadi ada dua gitu, dari cowok satu, dari cewek satu. Untuk dari cowoknya Jerome Pauline S, yang mana teman-teman semua mungkin banyak juga menonton YouTube atau konten-konten yang Jerome buat gitu berkaitan dengan pendidikan. Nah, beliau ini banyak sekali membuat konten-konten berkaitan dengan pendidikan, khususnya matematika, tentang bagaimana belajar matematika, kemudian mengenal aljabar dan lain-lain sebagainya, dan memberikan pemahaman kepada teman-teman di rumah yang berminat dengan matematika agar lebih mengerti dan paham. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua ada Apriani Rahayu. Nah, kita ketahui bersama memang beberapa waktu lalu event akbar ataupun Olimpiade Tokyo sudah digelar pada tahun 2020 dan digelarnya 2021 karena mungkin kondisi pandemi dan lain sebagainya. Nah, di sini satu tokoh yang cukup menginspirasi bagi saya adalah Apriani Rahayu. Mengapa? Karena dilihat dari perjalanannya yang sangat panjang dan berliku, dia merupakan anak daerah yang jauh dari pusat kota untuk meraih impiannya dengan bersusah payah, berkeringat, bercucuran darah, dan pada akhirnya dia sampai di puncak kesuksesan bagi seorang atlet. Itu adalah untuk meraih juara ataupun medali emas di suatu ajang paling besar di dunia. Salah satunya Olimpiade Tokyo gitu, dalam cabang bulu tangkis. Nah, next, Kang. Nah, kemudian untuk pentingnya pemuda dalam mengambil peran. Nah, sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045 yang digaungkan oleh pemerintah juga, bahwa ada 4 pilar atau 4 poin penting berkaitan dengan untuk mewujudkan visi daripada Indonesia Emas itu sendiri. Yang pertama adalah pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pembangunan ekonomi berkelanjutan seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Nah, kemudian pemerataan pembangunan. Untuk pemerataan pembangunan sendiri, alhamdulillah mungkin bisa kita lihat bersama sudah banyak mungkin di beberapa daerah di luar Jawa yang sudah mulai dibangun infrastruktur oleh Bapak Presiden gitu. Lebih difokuskan kepada pembangunan infrastruktur yang ada di luar Jawa, karena memang demi terwujudnya visi Indonesia Emas itu salah satunya adalah pemerataan pembangunan berkaitan dengan jalan, kemudian gedung dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Next, Kang. Nah, kemudian tips dan trik ataupun cara terkait dengan bagaimana pemuda mengambil peran dalam kemajuan bangsa atau negara ini. Yang pertama, pendidikan moral sesuai dengan identitas bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang moral ini menjadi hal yang paling penting dan fundamental yang perlu kita tanamkan sejak dini di individu masing-masing pemuda. Karena dengan pendidikan moral yang kuat, nantinya pemuda dapat tetap teguh terhadap pendiriannya, kemudian dia tetap dapat memegang bangsa dan negara itu secara utuh gitu. Kemudian yang kedua adalah pengembangan skill dan perbanyak pengalaman di bidangnya. Nah, seperti yang sudah Kang Rohman juga di awal sampaikan, mungkin kita sebagai pemuda itu harus untuk mengembangkan skill sejak dini dan memperbanyak pengalaman. Untuk skill sendiri, tadi kan memang saya mencontohkan tokoh inspiratif bagi saya pribadi. Nah, beliau itu mencapai suatu prestasi dengan skill yang ia punya, tapi dengan catatan adalah sebuah komitmen dan konsistensi. Karena jika kita melihat banyak sekali pemuda setelah adanya suatu tokoh yang
menginspirasi atau tokoh yang berprestasi, justru mereka malah mengikuti jejaknya. Tidak apa-apa, tidak menjadi masalah, tapi yang menjadi persoalan adalah adanya komitmen dan konsistensi gitu. Ketika saya misalkan seorang mahasiswa yang menyukai musik, nah saya melihat bahwa ada pemuda Indonesia yang berprestasi di bidang olahraga. Ketika itu saya berpikir bahwa saya ingin mengikuti tokoh tersebut dan kemudian menekuni olahraga. Justru itu menjadi kesalahan karena seharusnya kita sebagai pemuda itu mengembangkan skill sesuai dengan apa yang kita bisa, apa yang kita punya, dan apa yang kita tekuni gitu. Kemudian perbanyak pengalaman di bidangnya gitu. Dan ini menjadi apa istilahnya, di luar daripada apa yang kita punya, di luar dari apa yang kita mampu, dalam hal ini kecerdasan, pengalaman itu menjadi poin yang penting selain daripada kecerdasan intelektual gitu. Dengan adanya pengalaman, semakin banyak pengalaman, maka akan semakin matang dan bijaksana. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah utamakan produk dalam negeri. Nah, ini berkaitan dengan ekspor dan impor tadi. Bahwa memang pemuda saat ini cenderung banyak menggunakan barang-barang atau produk-produk di luar gitu. Tidak menjadi masalah atau tidak dilarang juga untuk menggunakan produk luar, tapi lebih bijak jika kita lebih memilih untuk produk dalam negeri. Ketika produk dalam negeri mempunyai kualitas yang sama atau setara dengan produk luar, tidak ada salahnya, dan bahkan lebih baik kita menggunakan produk dalam negeri. Selain kita memaslahatkan para pedagang Indonesia, para pedagang asli Indonesia, kita juga secara tidak langsung dapat mempengaruhi ekspor impor di Indonesia dan mempengaruhi juga pendapatan per kapita yang nantinya goals utama kita adalah untuk kemajuan negara. Kemudian yang selanjutnya adalah modern dalam berbudaya. Nah, di sini kita dalam artian tidak dilarang untuk kekinian, kita harus justru untuk masuk ke dalam era globalisasi ini, era digital ini kita tidak boleh menolak, justru kita harus masuk ke dalamnya agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Tapi yang menjadi catatan adalah kita masuk dengan tetap memegang teguh pada budaya kita gitu, budaya ketimuran. Karena dengan kita memegang teguh pada budaya kita, bagaimanapun arus globalisasi, terkhusus yang negatif, kita dapat menangkalnya sedari dini gitu. Next, Kang. Nah, berkaitan dengan adanya resiko dan rasa takut yang dimiliki pemuda dalam mengambil peran untuk mengembangkan negara atau memajukan negara. Nah, dari saya pribadi, hal yang paling utama dalam hal ini adalah rasa takut untuk memulai. Banyak pemuda yang mempunyai rasa takut dan tidak ingin mengambil resiko untuk memulai gitu. Justru dengan memulai inilah kita tidak tahu ya akan menjadi seperti apa, tapi dengan memulai ini kita sudah satu langkah lebih maju mengambil peran untuk memajukan negara. Seperti Kang Rohman yang mempunyai platform Sarno ID, dia memulai terlebih dahulu gitu untuk konsepnya akan seperti apa, kemudian nantinya akan diarahkan kemana, itu menjadi persoalan selanjutnya. Tapi poin pentingnya adalah kita berani untuk memulai. Tidak perlu dihiraukan mengenai komentar orang terkait dengan apaan sih, misalkan Kang Rohman bikin platform begitu tuh, yang memang lebih baik kita nyari uang jelas gitu ya. Tapi di sini sedikit demi sedikit Kang Rohman membuat platform dan sampai sekarang banyak itu yang mengikuti dan banyak juga memberikan manfaat dan mengedukasi teman-teman sehingga dapat berpikir lebih jernih dan memacu juga para pemuda untuk bisa mengambil peran gitu. Kemudian selanjutnya setelah memulai kita harus menjadi individu atau pemuda yang berbeda gitu. Mengapa berbeda? Karena ketika kita setelah memulai dan mengikuti orang lain dengan alur yang sama, tidak ada sebuah inovasi atau variasi gitu, tidak muncul sebuah kreativitas. Justru dengan kita menjadi beda, nantinya akan dilirik oleh orang-orang atau individu lain, dan nantinya misalkan platform yang kita punya itu menjadi berbeda dan menjadi suatu khas sehingga nantinya orang lain mengikuti.
apa yang kita miliki gitu. Nah, kemudian rasa takut selanjutnya itu adalah takut gagal. Setelah kita memulai, kita berinovasi, pasti ada satu titik di mana kegagalan itu menghampiri gitu. Misalkan saya sudah memulai, kemudian saya sudah berinovasi, mempunyai kreativitas dengan konten yang ada, dengan platform yang ada, tapi gagal dengan masyarakat yang tidak melihat atau melirik sama sekali. Justru kegagalan ini bukan menjadi halangan, tembok besar gitu untuk kita berbalik arah dan mundur, tetapi kegagalan ini harus menjadi sebuah misteri yang harus kita pecahkan gitu. Apa yang menyebabkan kita gagal, kemudian bagaimana untuk mengantisipasi kegagalan selanjutnya, dan kita belajar dari kegagalan ini agar nantinya ketika kita memulai kembali setelah gagal, kita dapat mengantisipasi hal-hal yang bisa menjadi batu sandungan kita untuk meraih kesuksesan. Nah, itu Kang Roman, next. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan juga. Terakhir dari saya, pemuda yang bergerak adalah pemuda yang mampu berinovasi dan kreatif. Itu Kang Rahman. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Wildan. Tadi telah menyampaikan luar biasa sekali ya mengenai tentang mengambil peran itu seperti apa. Tadi juga telah disebutkan bahwa kita sebagai seorang pemuda tuh harus apa aja. Tentunya menjadi seorang pemuda ini harus berani tampil berbeda ya. Tapi berbeda di sini konteksnya berbeda pada konotasi yang positif, bukan pada konotasi yang kurang baik gitu. Nah, konotasi yang positif ini ditunjukkan dengan cara yang seperti apa? Ditunjukkan dengan cara yaitu memberikan dampak. Nah, dampak di sini tentunya adalah bagaimana caranya kita bisa memberikan suatu manfaat yang baik dan positif kepada masyarakat di lingkungan sekitar kita gitu ya Kang Wildan ya. Dan dengan cara masing-masing, ada yang bikin platform, ada yang mungkin terjun langsung. Karena sekarang ini cara-caranya udah banyak banget kita bisa lakukan, tinggal kitanya mau nih, mau dengan cara seperti apa sih? Karena kalau kitanya belum tahu caranya kayak gimana, kita akan bingung sendiri. Emang tata caranya tuh kayak gimana aja. Bahkan kalau misalkan kita belum kenal sama diri kita sendiri, kita juga belum tahu gitu ya Kang ya, apa sih yang akan kita kerjakan. Oke, nah kayaknya tuh udah banyak banget teman-teman yang penasaran, sebelumnya pun udah dikumpulkan sama kita nih Kang pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Akang di sesi webinar hari ini. Jadi kita sekarang lanjut ke sesi tanya jawab ya Kang ya. Kurang lebih waktunya kita ambil 20 menit untuk sesi tanya jawab hari ini. Jadi kurang lebih saya akan buka sesi pertama terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya untuk menuliskan nama dan juga underscore pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini dari Budiman Dasrizal. Budiman Dasrizal, UIN Imam Bonjol. Nah, pertanyaannya, apa aja sih Kang yang harus kita persiapkan untuk mengambil peran? Gitu. Mangga Kang Wildan. Oke, siap Kang Rohman. Apa saja yang harus kita siapkan untuk mengambil peran? Sebenarnya tidak jauh dari tadi yang sudah saya paparkan gitu, terkait dengan rasa takut, kemudian resiko. Nah, mungkin lebih kepada sudut pandang sebaliknya gitu. Apa yang harus kita siapkan? Kita harus menyiapkan tentunya niat ya. Niat untuk memulai dan keteguhan hati untuk memulai, dan itu benar-benar bukan sekedar niat, tapi niat, ucapkan, lakukan gitu. Niat, ucapkan, lakukan. Selanjutnya tampil berbeda dan dengan konsistensi, kemudian komitmen gitu, bertahap demi bertahap, dan nantinya kita bisa sedikit demi sedikit mengambil peran muda, dan pada akhirnya nanti dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi negara. Itu Kang Rohman. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Wildan atas pertanyaannya. Ini saya sambil scroll-scroll pertanyaan yang masuk nih Kang Wildan. Jadi Siap. sambil ngelihat mana aja nih ya pertanyaan-pertanyaannya, karena saking banyaknya kan harus dipilih ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini dari Heti Rahmawati, Unugiri, Bojonegoro. Nah, itu jadi dari Unugiri. Cukup jauh nih Kang dari Bojonegoro. Nah, Kang, dalam mengambil peran ini kan kita sering kayak punya, tadi kan Akang juga menyebutkan ya Kang, tentang tokoh inspiratif gitu ya. Nah,
kadang-kadang tuh membuat kita tidak memiliki ciri khas nih Kang, karena kita tuh kayak punya apa namanya, kayak punya kayak punya tokoh inspirasi, jadi nggak punya ciri khas karena kita banyaknya meniru. Nah, itu gimana tuh Kang caranya agar kita bisa punya tokoh inspiratif, tapi gimana caranya kita nggak niru gitu tokoh inspiratif tersebut sebagai jati diri kita, gitu Kang. Oke, Kang Rahman. Berkaitan dengan pertanyaan ini, mengingatkan saya juga, Kang, dulu pelajaran pada saat SMA gitu, sosiologi, berkaitan dengan individu yang meniru, individu yang mengikuti gitu. Nah, untuk meniru sendiri sebenarnya, teman-teman boleh mempunyai tokoh inspiratif ataupun tokoh idola gitu. Misalkan saya untuk di luar negeri istilahnya mempunyai tokoh idola Cristiano Ronaldo. Nah, saya mengidolakan dia, tetapi tidak meniru. Bagaimana kuncinya? Jadi bukan dari melihat prestasi pencapaian dia gitu, tapi lihatlah prosesnya gitu. Nah, di situ kita tidak akan meniru gitu. Saya melihat dia sebagai suatu sosok yang pekerja keras, kemudian sosok yang loyal, dan sosok yang memang sangat memotivasi bagi pemuda untuk tetap berpikir positif dan bergerak gitu. Saya tidak melihat dia sebagai individu yang wah dia pemain sepak bola yang paling hebat, kemudian banyak gelar dan banyak piala yang dia raih, tapi prosesnya itu loh. Dengan dia banyak berlatih, kemudian bekerja keras dan dia memanfaatkan setiap detik menit yang dia punya untuk bisa nantinya berprestasi gitu. Prestasi itu menjadi hadiah dari buah kerja kerasnya selama ini. Itu sih Kang Roman. Oke, siap. Terima kasih banyak Kang Wildan. Ini saya sampai scroll-scroll pusing banget karena pertanyaannya banyak nih Kang. Siap, siap. Berapa banyak Kang? Banyak lah ini atas nama bukan, Alfarizi Muhammad Nurzaharia. Nih, pertanyaannya, Kang, bagaimana caranya agar kita bisa berdampak nih dengan peran yang kita ambil? Tapi dia nggak nyebutin asal instansinya nih, Kang. Ya. Bagaimana kita berdampak dengan peran yang kita ambil. Nah, saya ambil contoh yang saya alami beberapa waktu belakangan ya. Sebenarnya ketika saya sebelum menjadi ketua paguyuban Duta Baca Ciamis, di situ saya berpikir gitu, ketika saya terpilih, memang saya akan bagaimana? Apakah saya akan menjadi orang yang berdampak? Gitu, di situ berpikir. Nah, kemudian setelah itu lama merenung, berpikir, dan tadi memang kuncinya adalah kita harus memulai gitu. Hal-hal baik harus kita mulai dari diri kita pribadi. Ketika banyak orang yang tidak mau di situ untuk menjadi ketua paguyuban, saya di situ didorong juga oleh teman-teman semuanya yang ada di paguyuban. Yuk Kang, maju aja nanti kita sama-sama buat bangun paguyuban menjadi lebih baik dalam hal dunia literasi gitu. Disitulah saya percaya dan kemudian saya mengajukan diri untuk menjadi ketua. Nah, di situ saya merasa belum mengambil peran dan berdampak gitu. Tapi setelah saya masuk dan memulai, itu kemudian berpikir. Nah, dengan berpikir inilah nantinya saya berusaha semaksimal mungkin untuk berdampak dan mulai menyusun berbagai program yang nantinya bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman, dan yang tadinya saya pribadi mengambil peran untuk berdampak, di sini malah saya kita yang mengambil peran sebagai pemuda untuk berdampak dan secara bersama-sama gitu. Itu sih sedikit pengalaman ataupun beberapa kejadian waktu lalu gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak nih, Kang Wildan, tadi telah menyampaikan ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Jihan dari Universitas Pajajaran. Nah, pertanyaannya itu adalah, nah, Kang Wildan, bagaimana cara kita menghadapi rasa takut ketika kita mengambil suatu peran penting dalam organisasi, gitu, Kang. Kan kadang-kadang suka ada perasaan takut atau mungkin, aduh, kayaknya nggak bisa deh. Terus kalau misalkan nggak bisa nanti gimana ya? Kadang-kadang kita berpikirnya, aduh nanti gimana ya? Kayaknya nggak bisa deh, kayaknya dibully deh. Nah itu gimana tuh Kang mungkin caranya untuk kita menghindari rasa takut tersebut ketika mengambil peran?
Nah, justru teman-teman semuanya yang masih pemuda jangan pernah takut untuk mengambil peran, karena tidak ada istilahnya pemuda itu wajar melakukan kesalahan gitu. Istilahnya seperti itu gitu. Justru teman-teman yang mengikuti organisasi, nah organisasi ini menjadi wadah buat teman-teman belajar banyak mengekspor, bukan mencari kesempurnaan dalam organisasi gitu. Karena saya pribadi berorganisasi dari dulu itu banyak sekali kesalahan gitu dari awal. Gitu. Justru dengan banyaknya pengalaman di organisasi, misalkan 1 tahun periode sekarang berorganisasi, kemudian tahun selanjutnya, nah di situ ada tahap belajar gitu. Dari yang memang kita tadinya merasa takut, saya pribadi ketika awal berorganisasi takut untuk mengambil peran gitu. Dalam skala kecil misalkan saya takut untuk menjadi koordinator dalam suatu acara. Tapi di situ saya memberanikan diri karena memang perlu kita ingat pemuda itu tidak harus selalu benar gitu. Justru kita harus selalu belajar untuk benar. Kuncinya itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Wildan. Tadi menarik sekali ya, bahwa kita sebagai menjadi seorang pemuda itu tidak dituntut untuk benar, tapi bagaimana cara kita belajar untuk benar gitu ya Kang Wildan. Karena Ya, outputnya bukan tentang hasil yang dicapai, tapi bagaimana cara kita untuk menjalankan proses-proses untuk mencapai hasil tersebut gitu ya. Jadi ya bukan betul. tentang hasilnya nih, tapi tentang seberapa jauh proses yang kita lakukan. Karena kalau kita ngomongin terus tentang hasil dan lain-lain, itu akan capek. Tapi kalau kita lihat usaha, oh sudah sekeras usaha apa sih, kita akan jauh lebih menghargai gitu kan. Tapi mungkin ini juga akan menyesuaikan juga ya Kang, karena yang namanya proses itu harus dijalankan dengan maksimal dan juga optimal agar kita bisa mencapai hasil yang maksimal juga. Istilahnya mah hasil tidak akan mengkhianati proses gitulah ya. Betul, Nah, betul. oke Kang. Nah, selanjutnya lagi nih ada pertanyaan dari, aduh tadi saya lupa dari siapa. Dari kalau nggak salah dari Ilyas Maulana Universitas Andalas. Nah, Ilyas Maulana ini dari UNAN. Pertanyaannya itu bagaimana caranya Kak untuk kita bertanggung jawab terhadap suatu peran yang kita ambil. Nah, kebetulan kan, nah mungkin ada beberapa orang yang takut dalam mengambil perannya atau mungkin kalau bahasa Sundanya mah ngaderek-dek gitu ya Kang ya dalam mengambil peran tuh. Nah ini mungkin gimana Kang dari Akang sendiri? Bagaimana untuk bertanggung jawab ya, Kang? Hmm, Gimana? Bisa dibilang tadi ya, poinnya? bagaimana caranya agar kita bisa bertanggung jawab secara penuh dalam mengambil suatu peran. Nah, bagaimana kita bertanggung jawab secara penuh untuk mengambil peran? Nah, kuncinya adalah eh, kita harus melihat gitu. Meskipun kita istilahnya harus berani mengambil resiko, pemuda itu tidak harus selalu benar, tapi kita juga harus mengukur gitu istilahnya. Mengukur dan melihat apakah kira-kira apa yang kita akan canangkan ini nantinya akan tercapai atau tidak. Kita harus mengukur juga sebelumnya. Contoh sederhana adalah dalam organisasi gitu. Balik lagi ke organisasi. Nah, saya juga menjabat, tentu di situ ada diberikan suatu tanggung jawab dan jabatan itu harus dituntaskan gitu. Dalam mencanangkan program, misalkan saya mengambil contoh mengajukan 2 program. Nah, sebelum mengajukan kita harus pikirkan matang-matang. Kiranya program ini apakah akan terrealisasi ataupun akan banyak kendala yang terjadi. Kita bisa melihat gitu ke depan. Kuncinya melihat ke depan apakah program ini akan terrealisasi atau tidak. Nah, disitulah kita bisa mengukur bagaimana kita nantinya akan bertanggung jawab dalam apapun yang kita canangkan atau apapun yang kita rencanakan gitu Kang Rohman. Oke, menarik sekali ya. Jadi kita perlu mengukur juga nih kemampuan kitanya dalam kita mengambil suatu peran dan juga tentu kita perlu mengukur tim kita, terus juga mungkin potensinya di mana dalam kita merancang suatu program dari peran yang telah kita ambil. Mungkin maksudnya kalau kita masuk di organisasi tertentu, tentunya kita harus mikir juga nih Kang ya, ini gimana sih caranya agar kita ini tetap bisa istilahnya tetap bisa menghasilkan sesuatu yang optimal dan juga kita ini enggak yang
ngasal gitu ya dalam membuat suatu program, tapi juga harus dijalankan dengan optimal dan bisa mengukur kemampuan kita. Oke, saya cari dulu pertanyaan nih ya, Kang, ya. Sebentar. Siap, siap. Oke, sebentar. Nah, ini. Namanya Sarina dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, dari Jambi nih, Kang. Namanya Sarina. Kak, bagaimana cara kita agar menjadi pemuda yang bermanfaat dan berakhlak baik di wilayah pedesaan yang banyak rintangan? Nah, ini Kang pertanyaannya. Mungkin di wilayah pedesaan rintangannya seperti teknologi, tidak diterima sama masyarakat, dan lain-lain. Gitu. Gimana Kang? Poinnya boleh diulang lagi poinnya? Oke. Jadi poinnya tuh, kan di wilayah pedesaan tuh banyak rintangan dan hambatan ya Kang ya. Hmm. Nah, bagaimana sih caranya agar kita ini tetap bisa menjadi bermanfaat dan juga berakhlak, di sini berakhlak gitu ya, untuk bermanfaat bagi desa yang banyak rintangannya gitu. Oke, mengambil peran berarti di pedesaan ya. Iya, betul. Sebenarnya saya juga ketika dulu belajar juga mengingat pada saat SMA diajarkan oleh guru akidah akhlak, kan tadi berakhlak juga ya, berkaitan dengan bagaimana kita mengambil peran di pedesaan gitu. Karena jujur saya tidak tinggal di pedesaan, secara atmosfer tidak mengalami gitu, secara lingkungan tidak mengalami, tapi dari guru saya gitu, guru akidah akhlak, berkaitan dengan bagaimana kita berdampak sebenarnya dari hal yang paling kecil gitu. Kita tidak harus jauh memikirkan tentang bagaimana seharusnya negara memberikan kepada kita gitu, bagaimana kita bisa mendapatkan dari negara, tapi apa yang harus kita berikan, apa yang bisa kita berikan kepada negara. Hal terkecil dari ruang lingkup desa adalah menurut guru saya setidaknya kita harus bisa berdaya dengan apa yang kita punya di desa. Desa identik dengan lingkungan tanahnya yang subur, kemudian iklimnya yang sejuk gitu. Nah, di situ dengan potensi sumber daya alam yang ada di desa, tanah subur, kita bisa mulai berdampak dari hal menanam cabai gitu. Sederhana menanam cabai, tapi poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa berdampak dan bagaimana setidaknya kita bisa menghasilkan untuk diri kita sendiri gitu. Meskipun sedikit, cabai ini bisa menghasilkan untuk diri kita sendiri, menjadi bahan baku untuk kita dapat melanjutkan hidup gitu. Lebih jauh dari itu, mungkin nantinya dari contoh kecil ini kita bisa berdampak lebih besar karena kita bisa menjalankan sesuatu hal dari hal terkecil terlebih dahulu. Gitu Kang Rohman. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Wildan. Sebentar ya, ini saya masih mencari pertanyaan. Ini kita ambil 2 pertanyaan terakhir aja ya Kang ya. Jadi berhubung waktu juga, pertanyaan yang selanjutnya ini dari Anugrah Azhari Adisaka, MA Wahid Hashim Yogyakarta. Jadi dari Jogja nih Kang Wildan. Nah, Wow. bagaimana caranya agar kita berani mengambil peran tapi kita dianggap remeh oleh lingkungan kita? Gitu. Nangkep Kang Dianggap remeh pertanyaannya? gimana Kang? Jadi kita tuh dianggap remeh, tapi sebetulnya kita ini pengen mengambil peran gitu, Bang. Nah, gimana caranya membangkitkan motivasi tersebut gitu, biar kitanya nggak insecure gitu kan kalau mengambil peran itu sendiri. Bagaimana biar kita tidak diremehkan? Sebenarnya, kalaupun kita akan mengambil peran, bakal ada aja gitu orang yang mencibir kita lah istilahnya, atau meremehkan apa sesuatu yang kita mulai atau sesuatu yang kita galangkan gitu. Tetapi yang menjadi penting buat teman-teman atau buat pemuda adalah jangan ragu mengambil peran, dan nantinya meskipun ketika banyak orang yang mencibir atau meremehkan, kita jangan banyak menanggapi istilahnya gitu. Orang mencibir kita biarkan saja gitu. Orang mencaci maki kita biarkan saja. Tidak perlu kita menanggapinya dengan banyak perkataan atau istilahnya banyak bicara lah istilahnya. Jadi cukup kita biarkan, tapi kita tetap bergerak, berpikir, dan nanti buktikan gitu kepada teman-teman yang mencibir kita bahwa kita bisa
merealisasikan apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita gagas di awal gitu. Dengan bukti, kita akan lebih bisa membungkam teman-teman yang meremehkan kita dibanding dengan sebuah perkataan gitu, Kang Rohman. Baik, terima kasih banyak Kang Wildan. Jadi kuncinya itu dari kitanya sendiri ya Kang ya. Bagaimana cara kitanya agar mampu tetap berkembang di tengah meskipun banyak orang yang mencibir kita, banyak orang yang nggak suka sama kita. Jadi kita harus nge-ignore kali ya, nge-ignore gitu ya, nge-ignore permasalahan-permasalahan yang terjadi dari akibat cibiran-cibiran orang lain. Kita ignore, kita jauhi hal-hal yang mengganggu diri kita dan kita tetap berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dikendalikan di sini artinya adalah bagaimana cara kita mampu mengoptimalkan setiap potensi yang kita miliki gitu ya. Jadi nggak berfokus pada pandangan orang lain, tapi bagaimana kita sendiri mampu mengembangkan dirinya sendiri. Oke. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir nih Kang Pamungkas. Ini dari Ya. Putri Fadila, asal instansinya Universitas Andalas. Pertanyaannya, Kak, dalam mengambil peran, tentu kita harus bisa membangkitkan jiwa pemuda. Nah, bagaimana cara kita membangkitkan jiwa pemuda di masa pandemi seperti sekarang yang banyak terkendala jarak dan juga terkendala solidaritas, gitu Kang. Jadi mungkin gimana caranya membangkitkan semangat pemuda nih untuk mengambil peran di tengah-tengah kita ini kendala jarak, COVID-19 dan juga solidaritas gitu kan. Karena mungkin gara-gara susah ketemu jadi susah berkolaborasi kali ya Kang ya untuk mendukung dalam peranan yang diambil ini. Gitu, Kang. Iya. Mengingat perkataan pendahulu kita gitu berkaitan dengan pemuda, dulu kan berikan saya 10 pemuda maka akan saya guncangkan dunia gitu istilahnya. Nah, justru pemuda ini pada zaman dahulu pun memang sudah istilahnya bergerak gitu. Dan bahkan pada zaman dahulu kita sedikit flashback ke masa-masa pada saat dulu belum masuk kepada era digital saat ini gitu, era globalisasi saat ini. Para pemuda bahkan dengan kendala jarak mereka bisa mengubah Indonesia, bahkan memerdekakan Indonesia gitu dari penjajahan. Lantas mengapa kita pada era sekarang ini yang justru diberikan berbagai kemudahan tidak bisa untuk memajukan Indonesia, ataupun kita dalam skala terkecil kita bisa berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Nah, jadi kita harus melihat sejarah bahwa memang pemuda pada zaman dahulu pun dengan berbagai kendala, dengan berbagai rintangan yang ada gitu, mereka mampu untuk menghadapinya. Kita dengan berbagai kemudahan justru harus kita manfaatkan gitu, dengan pemuda yang pada saat ini lebih melek teknologi dibandingkan zaman dahulu, akses yang lebih mudah dengan internet, kemudian banyak laptop, kemudian handphone, gadget, nah, dan tersambung dengan berbagai sosial media, jarak pun tidak menjadi penghalang gitu, justru menjadi suatu alternatif meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Adanya fasilitas yang kita punya di era sekarang harusnya bisa kita optimalkan gitu oleh pemuda dalam mengambil peran untuk kemajuan negara gitu Kang Rohman. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi yang ada dengan kita sebagai pemuda harus kreatif, inovatif, serta aktif, dan dengan tetap berpegang pada moral identitas bangsa Indonesia dan berbudaya gitu. Kita mampu untuk menghadapi era globalisasi ini, era digitalisasi ini dengan kepribadian kita sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Gitu Kang Rahman. Baik, terima kasih banyak Kang Wildan. Luar biasa sekali jawaban yang disampaikan nih tentang bagaimana caranya agar pemuda ini bisa termotivasi dalam mengambil peran dan juga tentunya untuk berdampak kepada masyarakat secara luas seperti itu ya Kang ya. Nah, baik Kang Wildan, ini berhubung waktu juga, jadi sesi tanya jawabnya telah diselesaikan. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, itu ada pembacaan kesimpulan nih dari saya. Nah, dari apa-apa yang tadi telah Kang Wildan sampaikan, ini bisa saya simpulkan bahwa
dalam mengambil peran, kita ini harus tahu terlebih dahulu kondisinya kita seperti apa. Jadi harus kenal terlebih dahulu nih, kita sebagai seorang pemuda ini punya apa aja, potensinya bagian apa, dan kita harus menganalisis juga permasalahan di lingkungan kita apa. Lalu kita sesuaikan dengan potensi yang kita miliki, agar kita tahu apa yang akan kita jalankan sehingga mampu dalam mengambil peranannya. Nah, untuk mengambil peran ini diperlukan sebuah keberanian, yang mana keberanian ini dibarengi juga dengan potensi serta pengukuran diri gitu. Sehingga tidak hanya berani, tapi juga berani mengukur diri agar siap menghadapi tantangan ataupun risiko dari apa yang telah kita ambil. Nah, lalu yang kedua, ini dalam mengambil peran, tentunya kita harus memahami juga bahwa Soekarno juga pernah bilang gitulah, beri aku 1000 orang tua akan kucabut Semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Nah, tentunya dengan moto tersebut atau quote tersebut adalah menjadi pemantik bagi kita semua agar kita senantiasa berani mengambil peranan dari setiap masing-masing permasalahan yang terjadi. Maka dari itu beranilah mengambil peran, percaya sama diri sendiri, dan jangan lupa jadikan peran ini sebagai niatan untuk berdampak bagi lingkungan sekitar. Nah, mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam sesi webinar hari ini. Berani menjadi pemuda yang berani mengambil peran untuk bangsa di masa yang akan datang. Nah, lalu selanjutnya adalah saya akan berikan kesempatan kepada Kang Wildan untuk menyampaikan closing statement-nya. Mangga, Kang Wildan. Nah, closing statement nih. Bukannya Iya, tadi terakhir ya? Hah? Pas penyampaian materi. Apa? Bukannya tadi pas penyampaian materi terakhir ya? Iya, disampaikan lagi aja Kang pesan Boleh. mungkin untuk seluruh peserta nih untuk closing pada hari ini gitu. Ya, pesannya buat teman-teman atau pemuda-pemudi pada saat ini gitu. Jangan pernah ragu untuk bergerak gitu. Karena setiap gerakan yang kita berikan, setiap gagasan yang kita ucapkan pada saat ini itu akan menjadi suatu perubahan besar di masa yang akan datang, khusus bagi negara Indonesia. Itu aja Kang Rahman. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Wildan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Kang Wildan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Nah, lalu kami sampaikan kepada Kang Ya, Wildan sama-sama. untuk pemberian e-sertifikat sebagai bentuk apresiasi dari kami atas kehadiran Kang Wildan pada hari ini dan berkenan untuk menyampaikan materinya. Ini akan kami kirimkan melalui WhatsApp besok hari gitu Kang Wildan akan kami berikan. Lalu selanjutnya penyampaian informasi kepada seluruh peserta yang hadir hari ini, pada seluruh peserta bahwa untuk sertifikat, e-sertifikat ini akan dibagikan khusus bagi peserta yang mengisi form evaluasi. Nah, form evaluasi akan dibagikan esok hari pukul 8 pagi yang akan disematkan di kolom komentar. Jadi untuk teman-teman semuanya silahkan kembali lagi ke sini di esok hari dan lihat di kolom komentar yang disematkan dan isi form evaluasinya. Pastikan data diri teman-teman adalah data yang benar dimulai dari email, nama lengkap, karena itulah data-data yang akan kami jadikan sebagai bahan dasar dalam pembuatan e-sertifikat. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Lalu juga penyampaian informasi untuk teman-teman semuanya yang masih tertarik mengikuti webinar ya, boleh banget untuk cek Instagramnya @startno.idn dan juga boleh dicek Instagramnya Kang Wildan gitu ya. Kang Wildan untuk mengetahui lebih dalam dan juga untuk menanyakan mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi pada Kang Wildan. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh peserta. Hatur nuhun juga Kang Wildan atas antusiasmenya dalam mengikuti webinar hari ini. Tetap semangat, salam sehat. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga keamanan dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Mohon maaf apabila dari kami selaku penyelenggara terdapat banyak kesalahan dalam memandu dan juga menjalankan diskusi pada hari ini. Semoga kita semua bisa berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semuanya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya.